Kalian coba bayangin, pemerintah Amerika sekarang itu sedang ngeprint uang 1 triliun dolar setiap 100 hari. Ya, kalau misalnya gue spending 1 dolar per menit non-stop, nggak tidur, nggak makan, nggak ngapa-ngapain selain ngeluarin duit, gue butuh waktu sekitar 32.500 tahun buat ngabisin 1 triliun dolar. Dan mereka ngeprint itu setiap 100 hari. Tiap 100 hari. Ada satu orang yang udah lama banget nge-warning soal ini, namanya adalah Robert Kiyosaki. Kalian mungkin kenal dia dari bukunya yaitu Rich Dad Poor Dad. Ini orang yang terkenal banget. Dia punya buku finance paling laris sepanjang sejarah. Tapi dia juga bukan cuma penulis buku. Orang ini itu juga veteran perang di Vietnam. Dia 2 kali tour sebagai pilot helikopter tempur Marine Corps. Dia juga punya oil wells, ya, dia punya gold mines, dia punya properti senilai miliaran dolar. Udah survive setiap market crash dari 1987 sampai 2022. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak suka sama dia, maybe ada yang ngerasa dia adalah seorang scammer atau segala macamnya. Terserah kalian. Ya, gue juga di sini hanya mau menyampaikan apa yang gue mau sampaikan aja. Cuman kita harus akuin, ya dia lebih kaya daripada kebanyakan kita. Dan sekarang di tahun 2026 dia bilang akhir dari kekaisaran Amerika bisa aja terjadi di tahun ini, 2026. Menurut dia, ada 3 bom waktu yang ditanam di tahun yang sama. Dan semuanya siap meledak tahun ini. Gue bakal jelasin ketiga bom ini, kenapa mereka connected semuanya, dan kenapa ini relevan buat kita semua yang ada di Indonesia. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom. Di channel ini gue bahas tentang 3 hal, yaitu konspirasi, finance, dan juga teknologi. Kayak misalnya AI dan juga crypto. Kalian bisa subscribe channel ini atau join membership dengan cara klik tombol join di sebelah tombol subscribe atau cek aja link di deskripsi di bawah. Dengan kalian join, kalian bisa nonton video yang lebih cepat, plus juga dapat konten yang eksklusif. Please komen pendapat kalian di bawah, gue mau top pendapat kalian tentang video ini atau konsep daripada video ini ya. Dan kalau kalian mau ngebantu channel ini tanpa harus ngeluarin uang sama sekali, kalian bisa klik link Shopee di bawah, barangnya apapun, bebas. Klik aja linknya, and then kalian silahkan belanja barang apapun yang kalian suka. Nggak wajib produk yang ada di link di bawah. Dengan kalian belanja kayak gitu, gue dapat komisi kecil, tapi yang paling penting adalah video dan channel ini bisa ke-push ke lebih banyak orang. Karena itu sangat ngebantu di algoritma channel ini. So, thank you so much guys. Kita lanjut ke video ini. Buat ngerti kenapa Kiyosaki bilang 2026 bakal jadi tahun paling berbahaya, kita harus mundur dulu ke tahun 1974. Di tahun ini, 2 hal terjadi bersamaan yang ngebentuk ekonomi global sampai sekarang. Dan menurut Kiyosaki, ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah setup. Pertama-tama, lahirnya sistem 401k. Gini guys, sebelum 1974, perusahaan di Amerika yang tanggung pensiun karyawannya seumur hidup. Oke? Kalian kerja 30 tahun, kalian pensiun, company bayarin kalian sampai kalian meninggal. Aman. Oke? Tapi di tahun 1974, aturannya berubah. Pemerintah US itu ngeluarin yang namanya ERISA. Gampangnya, sistem ini bilang, sekarang pensiun jadi urusan masing-masing, bukan urusan perusahaan lagi. Jadi perusahaan nggak nanggung. Kalian invest sendiri di stock market, dan ya, good luck. Sejak saat itu, 80 juta orang generasi baby boomer itu taruh semua tabungan pensiun mereka di stock market. Yang kedua, lahirnya petrodollar. Tahun yang sama, Amerika bikin deal sama Saudi Arabia. Semua minyak di dunia harus dijual pakai dolar. Ini yang bikin semua warga butuh dolar dan bikin Amerika bisa ngeprint uang sebebas-bebasnya tanpa konsekuensi langsung. Setiap orang mau beli oil, bayar pakai dolar. That's it. Fast forward ke 2026, which is 52 tahun kemudian, generasi boomer sekarang umur 62 sampai 80 tahun. Mau pensiun atau udah pensiun. Uang mereka semuanya di stock market. Dan di saat yang sama, deal petrodollar lagi di-challenge. Konflik di Middle East, kita semua tahu, lebih panas dan makin panas. Negara-negara mulai cari trading oil ini tanpa dolar. 2 bom udah ditanam 52 tahun yang lalu. Dan timernya udah hampir habis. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 3 prediksi Kiyosaki yang menurut gue cukup merinding karena prediksinya cukup besar. Dan ingat, ini bukan 3 masalah terpisah. Ini semuanya bomnya connected satu sama lain kalau meledak. Satu meledak, harusnya semua ikutan meledak. Bom yang pertama, stock market crash terbesar dalam sejarah.
S&P 500 atau indeks 500 saham US paling besar, sekarang itu sedang berada di titik tertinggi sepanjang masa, all time high after all time high. Semua orang celebrate, tapi ada satu orang yang enggak. Michael Burry. Orang yang ngeprediksi crash tahun 2008 sebelum siapapun melakukannya. Ceritanya sampai dibikin film The Big Short. Filmnya bagus banget, silakan kalian cek, nonton aja filmnya. Baru-baru ini, Burry baru aja ngeluarin analisis baru. Stock market itu katanya overvalued 440%. Kalau recession itu tiba-tiba datang, market bisa crash 70% kata dia. Kiyosaki dari berbagai cerita yang gue kumpulin, dari podcast dia, monolog dia suka cerita ini dengan komik dari Peanuts. Ya. Di komik Peanuts ini tuh ada dua karakter, namanya Lucy sama Charlie Brown. Si Lucy ini bilang, dia pegang bola, dan bilang ke Charlie Brown, Charlie, tendang aja bola ini, gue janji nggak bakal gue tarik bolanya. Oke? Charlie nego-nego, enggak, kamu bisa nipu segala macem. Lalu akhirnya setelah si Lucy membujuk si Charlie, udah kamu tendang aja, nggak bakal gua tarik kok bolanya gitu kan. Akhirnya Charlie percaya, lalu dia lari full speed, dan Lucy tarik bolanya. Dan akhirnya karena Charlie Brown terlalu percaya sama Lucy, dia pun jatuh. Menurut Kiyosaki, itulah yang bakal terjadi ke 80 juta orang boomer yang seluruh tabungan hidupnya di 401k. Crash 70%, artinya uang $500.000 itu jadi $150.000. Yang tadinya cukup untuk pensiun, jadinya nggak cukup sama sekali. Dan kalau itu happens, panic selling will probably happen. Ini bakal jadi generasi pertama di Amerika di mana orang-orang yang tadinya punya kerja dan punya uang jadi homeless massal. Sekali lagi, ini kata-kata dari Robert Kiyosaki yang gue kumpulin dari berbagai macam podcast dan juga monolog. Bom kedua, Selat Hormuz. Ini soal sejarah yang keulang. Ya, tahun 1956, British Empire atau Kerajaan Inggris itu masih superpower nomor 1 di dunia. Mereka kontrol jalur perdagangan global, punya koloni di mana-mana, dan dia ngontrol semuanya. Militer mereka adalah salah satu yang paling kuat pada saat itu. Tapi ada satu jalur yang paling penting buat mereka, namanya adalah Suez Canal di Mesir. Mungkin yang tahu sejarah pernah dengar ini, tapi bagi yang nggak tahu, gue ceritain. Ini kanal buatan yang hubungin antara Laut Mediterania sama Laut Merah. Ini adalah shortcut buat ngirim minyak dari Timur Tengah ke Eropa. Tanpa Suez, kapal harus muter lewat ujung Afrika Selatan. Itu jauh banget, nggak make sense. Tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser tiba-tiba nasionalisasi Suez Canal. Artinya, kanal yang tadinya dikontrol sama Inggris dan Prancis, sekarang dikuasain sama Mesir. Inggris panik. Mereka invasi tuh, mereka nyerang Mesir bareng sama Prancis dan Israel buat ngerebut balik kanal itu. Tapi ada satu masalah. Pada saat itu, Amerika nggak setuju. Presiden Eisenhower bilang ke Inggris pada saat itu, kalian mundur atau kita nggak bakal bantu soal utang kalian lagi. Inggris waktu itu utangnya itu gede banget pasca Perang Dunia Kedua. Mereka nggak punya pilihan, yaitu mundur. Dan dari titik itu, British Empire selesai jadi negara superpower. Mereka sekarang jadi negara biasa. Satu krisis, satu jalur minyak. Kalian bayangin deh, mungkin anak-anak Gen Z yang kayak gue nggak gitu relate. Tapi kalian coba bayangin, di zaman dulu guys, ya kita sekarang taunya ya US, and everything US. Dulu semuanya UK, dan UK. Jadi perpindahan antara US tiba-tiba jadi negara lain di masa depan, itu sangat-sangat possible. Jadi satu krisis, satu jalur minyak, satu tumpukan utang, dan semuanya runtuh. Nah, Robert Kiyosaki bilang sekarang Amerika tuh di posisi yang persis sama. Selat Hormuz di Iran, yang kita semua tahu, ini adalah jalur sempit yang jadi 20% supply minyak itu lewat di sana semua. Supply minyak dunia. Sekarang lagi konflik. Dan Amerika, negara dengan utang terbesar sepanjang sejarah di dunia, di muka bumi ini, $39 triliun secara resmi per video ini dibuat. Atau bahkan lebih, gue kayaknya salah angka bahkan. Total sama kewajiban lainnya, yaitu $260 juta. Kiyosaki bilang, Suez ngebunuh British Empire. Apakah Selat Hormuz bakal ngebunuh American Empire? Dia nggak tahu. Tapi Amerika jelas lagi sangat goyah banget sekarang. Dan menurut gua, bom ketiga yang paling berbahaya karena nggak ada yang ngomongin sama sekali di sini. Guys, sebelum gue lanjut, gue mau ngasih sedikit pengumuman ya.
Gue bisa berada di titik sekarang ini itu karena kripto. Dan salah satu jackpot gue terbesar itu gara-gara gue ngikut event. Dan dari event tersebut, gue dapat alpha. Info-info alpha yang gak banyak orang tahu. Dan hasilnya, info alpha tersebut gue riset dan gue kerjain. Gue dapat free money ratusan juta dari info seperti itu. Dan itu free money guys. Dan Indonesian Blockchain Week alias salah satu event kripto terbesar di Indonesia, itu bakal ada lagi di tahun ini. Tepatnya di tanggal 12-13 Agustus 2026 di Jakarta International Convention Center. Gue pastinya akan ada di sana, kita bisa ketemu, ada KOL lain juga, dan ada whales raksasa juga ada di sana. Please datang, karena tahun lalu itu asik dan gede banget. Kalian bisa ngobrol sama orang-orang di sana, kalian gali-gali info alfanya, ngobrol aja guys, mereka tuh nggak gigit ya. Mereka tuh baik semua orangnya. Dan kalau kalian mau beli tiketnya, kalian mau datang, please pakai link yang ada di deskripsi di bawah. Karena dari situ kalian bisa dapetin diskon 20% dan diskon ini adalah diskon early bird ya. Jadi nggak akan bertahan lama. Plus kalau kalian masuk ke Discord Connect3 ya, Discord gua pribadi, itu linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian juga bisa dapetin alpha di sana. Karena kalau bisa gua dapetin alpha, gua share ke grup itu. Ada beberapa orang yang dapat jackpot ratusan juta gara-gara info yang gua kasih hanya via chatting doang. Sekali lagi, linknya ada di deskripsi di bawah. Kita lanjut ke video ini. Bom ketiga namanya adalah private credit. Gua jelasin sesimpel mungkin, ya. Mungkin kalau orang Indonesia agak nggak relate, tapi kalau di US itu ada namanya credit score. Ya, credit score itu tuh menentuin kalian seberapa rajin bayar kartu kredit atau bayar utang, sehingga bank itu tuh kalau misalnya credit score kalian gede, mereka lebih berani ngasih utang ke kalian karena kalian kemungkinan besar akan bayar tepat waktu. Nah, bayangin kalian punya credit score ini dan credit score kalian tuh jelek, ya. Kalian baru keluar penjara, nggak punya kerjaan, terus kalian minta ke bank pinjam 500 juta dolar. Pasti ditolak, oke? Logis. Tapi ada yang namanya shadow banks. Lembaga keuangan kayak BlackRock. Mereka ke bank yang sama, pakai kredit skor bagusnya mereka, pinjam 500 juta dolar, dan mereka dapat. Terus mereka nyamperin ke kalian yang kredit skornya jelek. Gue punya nih 500 juta dolar buat lu. Bayar bunganya 14% aja. Dan di kasus ini, kalian terima. Karena emang kalian juga nggak punya plan buat bayar balik. Jadi emang diterima terus kabur aja gitu. Ini persis yang terjadi di 2008 kemarin. Pas zaman housing crisis. Waktu tahun 2008 itu teman-teman, orang yang nggak qualified, yang punya credit score jelek kayak tadi, itu tuh dikasih loan, dikasih pinjaman sistem KPR. Ya untuk rumah, gede-gedean. Jadi walaupun pekerjaan lu jelek, nggak punya penghasilan bagus, lu dikasih utang. Nggak masalah, beli aja rumahnya. Nah, di zaman sekarang, company yang nggak profitable, itu dikasih loan, dikasih pinjaman ratusan juta dolar. Beda nama, scam yang sama. George Gammon, ya teman dekat Robert Kiyosaki, yang juga financial analyst, bilang ekonomi itu sekarang kayak mesin mobil, dan kredit itu kayak olinya. Kalau kredit itu macet, olinya akan berhenti ngalir. Mesin akan berhenti, dan ekonomi akan mati. Dan yang bikin makin serem di sini adalah 2008 itu tuh nggak punya AI. 2026 kita punya AI. Dan AI nge-replace atau ngeganti bukan cuman pekerja pabrik, tapi juga dokter, lawyer, guru, driver, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lain yang dihilangkan dari sini. Dan kalaupun mereka masih bertahan, mereka harus bersaing sama lebih banyak orang yang mungkin membuat harganya mereka jadi turun jasanya. Nah, Robert Kiyosaki di beberapa monolog dan podcastnya, dia pernah cerita di sini. Dia bilang dia pernah naik Uber, ya, drivernya tuh seorang wanita muda yang lagi ambil gelar master ketiga. Gelar master ketiga, ya, driving Uber. Utang kuliah dia itu ada 250 ribu dolar. Ya, bagi teman-teman nggak tahu, Amerika tuh kalau kuliah itu nggak make sense mahalnya, dan mereka kebanyakan ngutang untuk kuliah. Jadi pas si Robert nih lagi naik Uber, ya pas lagi lampu merah, ada mobil Waymo. Ya, bagi teman-teman nggak tahu, mobil ini adalah mobil self-driving tanpa driver. Persis berhenti di sebelah mereka. Jadi ada AI, robot, mesin, mobil, jalan, berhenti di sebelah mereka gitu. Pas lagi lampu merah. Pas lagi lampu merah itu, Robert Kiyosaki ngomong ke drivernya, kayaknya lu udah nggak kepake lagi deh di masa depan. Dan di conversation itu, ya singkat cerita, si drivernya menolak dan dia tetap nggak mau sadar. Efek dominonya, ya AI itu bikin unemployment. Orang-orang nggak punya gaji, nggak ada uang masuk ke stock market. Market crash semakin cepat. Private credit defaults ikut naik, perbankan kena. Dan akhirnya pemerintah Amerika trapped. Mereka terperangkap di sini. Mereka mau naikin interest rates, nggak mampu bayar bunga dari utang 39 triliun dolar mereka. Mereka mau nge-stop ngeprint duit,
Nggak bisa juga. Semua kewajiban negara butuh uang, maju kena, mundur kena. Jalan buntu total. Dan ini bukan teori doang ya guys ya. Kiyosaki udah pernah ngeliat sendiri apa yang terjadi kalau sebuah negara itu kehabisan uang. Dia pernah cerita di salah satu videonya, dia cerita tentang perjalanannya di Zimbabwe. Pada saat dia di Zimbabwe, tiba-tiba datang tentara muda bawa AK-47. Mereka rampok semuanya dari si Robert ini. Jam tangan, uang, semuanya. Lalu tentara-tentara ini nggak ingat ya guys, ini tentara negara, bukan preman. Tentara negara itu masuk ke farmhouse seorang nenek-nenek petani. Dan nenek-nenek petani ini dirampok sama tentara ini. Dan sebelum tentara itu bawa nenek itu pergi, nenek itu teriak, dia bilang, bakar semuanya, jangan biarin tentara ini dapat apapun. Dan di situ ya, Robert Kiyosaki dan timnya, dia ngebakar semua itu pakai diesel, dan bakar semua farmhouse yang udah berdiri selama 200 tahun. Dia bakar semuanya. Dia bilang dia ngerasa balik lagi ke zaman perang di Vietnam pada saat itu. Dan itulah yang terjadi waktu uang ngehancurin sebuah negara. Jadi bisa sampai se-ekstrim itu. Dan dia bilang, dia lihat pattern yang sama terjadi lagi di Amerika sekarang. Robert Kiyosaki sebenarnya udah nge-warning, ya. Dan dia juga udah memposisikan dirinya sendiri. Dia punya oil wells di Texas dan Oklahoma. Bukan saham minyak ya, dia bukan punya saham minyak. Dia bukan beli oil dari forex market, enggak. Dia punya oil well-nya langsung. Dia produksi oil basically. Jadi tiap harga minyak itu naik, dia dibayarnya itu per barrel. Dia juga punya emas dan juga perak fisik yang dia simpan di berangkasnya di Zurich. Dan dia juga bilang dia beli Bitcoin di harga $6.000 per koin. Dan yang menurut gue yang bagian Bitcoin ini agak... Jadi dia cuma mau bilang, ya gue punya Bitcoin loh, gitu. Dan gue beli dari $6.000. Jadi kalau misalnya harganya turun, ya jangan salin gue. Intinya dia bilang dia punya Bitcoin lah, di harga $6.000. Dan dia juga punya properti yang sangat banyak. Yang paling menarik adalah waktu crash 2008, ketika semua orang lagi panik ya, Robert Kiyosaki malah pergi ke bank, dia pinjam $30 juta, dia beli apartment buildings yang harganya itu jatuh drastis. Dia bilang dia bikin shit tons of money, ya, fortunes, dari crash pada saat itu. Waktu semua orang panik, dia lihat diskon gede-gedean. Dan itu bukan keberuntungan menurut dia. Dia emang sudah study real estate itu bertahun-tahun. Dia udah ngerti kapan harga murah dan kapan harga itu kemahalan. Jadi waktu momen itu datang, dia tinggal eksekusi aja. Ada satu prinsip yang dia itu pegang dari dulu. Sejak 1971, waktu Presiden Nixon itu ngelepas dolar dari standar emas, dolar itu jadi bisa dicetak tanpa batas. Unlimited. Dari titik itu, orang yang nabung dolar itu basically lagi pegang sesuatu yang nilainya terus turun tiap hari. Makanya si Kiyosaki itu geser ke aset yang nggak bisa dicetak. Misalnya kayak emas, perak, minyak, properti, dan Bitcoin. Setiap kali pemerintah print lebih banyak uang, nilai aset-aset ini makin naik. Sementara nilai tabungan dolar itu makin turun. Yang nabung makin miskin, yang pegang aset semakin kaya. Itu adalah pattern yang terjadi yang selalu sama sejak tahun 1971 sampai sekarang. Dan sekarang, gue nggak bilang kalian harus ikutin persis apa yang dia lakuin. Ya, dia punya resource dan pengalaman puluhan tahun yang kebanyakan orang emang nggak punya. Gue cuma mau bilang itu aja. Tapi poinnya, bukan kalian harus beli tambang emas atau oil wells, enggak. Poinnya adalah soal awareness-nya. Soal ngerti apa yang sedang terjadi di dunia ini sekarang. Per tanggal Mei 2026. Karena ini guys, bukan cuman soal masalah Amerika aja. Kalau dolar itu collapse, dampaknya akan ke global. Harga barang itu akan naik di mana-mana. Supply chain akan kacau. Currency negara lain termasuk rupiah pasti akan kena impact. Kita udah pernah ngalamin ini waktu krisis 98. Dan pemicunya itu juga dari negara luar. Bukan Indonesia yang ngapa-ngapain. Ya negara luar yang ngelakuin sesuatu, dampaknya tuh ke kita crash-nya. Entah nanti crash-nya tuh terjadi 2026, 2030, who knows. Tapi yang jelas, pattern-nya itu real. Polanya sudah kebaca dan itu polanya real. Dan ini polanya nggak sehat sama sekali. Money printing-nya nggak berhenti, utangnya semakin gede, AI nge-replace jobs makin cepat. Dan Robert Kiyosaki selalu nutup dengan satu kalimat. Dia bilang, dia harap dia salah, tapi gimana kalau dia benar? Dia nggak nyuruh siapapun buat ngapa-ngapain, tapi dia udah siap, kata dia. Dan pilihan itu sekarang ada di tangan kalian. Kalian mau jadi orang yang prepared, atau mau jadi Charlie Brown yang masih percaya sama Lucy, kalau Lucy nggak bakal narik bolanya lagi. Itu cuman kalian yang bisa jawab. Silahkan komen apapun guys di bawah, tulis pendapat kalian, ada pertanyaan, tulis aja di bawah. Like video ini, dan kita bisa ketemu lagi di video lainnya. Kalian juga bisa nonton video di kiri kanan ini.
Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye guys.